Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan atau apa itu kode igniter. Oke, sebelumnya kita akan mengenal mengenai framework web atau yang biasa disebut dengan web application framework, di mana web framework ini sendiri merupakan kumpulan kode berupa library dan tools yang dipadukan menjadi kerangka kerja atau framework untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Di sini macam-macam dari framework sendiri, ada banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Di sini saya pilih untuk yang PHP saja, di mana yang kita pelajari sendiri yaitu ada CodeIgniter, kemudian IIE, Slim Framework, Zen Framework, kemudian Laravel, Symfony, PHP, Popcorn, Konoha, Full PHP, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini tambahan. Framework merupakan kerangka kerja atau kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan, sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer. Oke, langsung saja, apa itu CodeIgniter? CodeIgniter merupakan sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter ini menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC yang membangun website dinamis dengan menggunakan PHP sehingga dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selanjutnya, keuntungan atau kenapa orang-orang menggunakan CodeIgniter. CodeIgniter sendiri memiliki dokumentasi yang lengkap, ringan dan cepat. CodeIgniter ini ringan dan cepat, memiliki dokumentasi yang super lengkap, disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi lengkap ini yang menjadi alasan mengapa banyak orang menggunakan CodeIgniter sebagai framework pilihannya. Selain itu, CodeIgniter juga memiliki solusi sederhana dalam mengatasi kerumitan, penampilan yang luar biasa, keamanan yang kuat, serta konfigurasi hampir nol. Selanjutnya, sejarah mengenai CodeIgniter, di mana CodeIgniter ini pertama kali dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2006 dengan logo api yang menyala, sehingga CodeIgniter ini dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan framework PHP. Kemudian pada tahun 2002, Rick Ellis memiliki tim yang bernama Ellis Lab yang berdiri tahun 2002 dengan tugas membuat software dan tools. Kemudian pada tahun 2014 sampai sekarang, Ellis Lab diserahkan kepada British Columbia Institute of Technology, yang dimana miliknya diserahkan untuk mengembangkan lebih lanjut pada CodeIgniter. Saat ini situs resmi yang tadinya www.ellislab.com kini berubah menjadi www.codeigniter.com. Selanjutnya, apa itu MVC? MVC merupakan singkatan dari model, view, dan controller.
Model di sini mempresentasikan data yang digunakan oleh aplikasi. Contohnya, di sini ada database, RSS, atau data yang diperoleh dari pemanggilan dan aksi yang terlibat dalam operasi create, read, update, dan delete, atau biasa disebut CRUD data. Selanjutnya view. View di sini adalah informasi yang ditampilkan kepada user melalui browser. Di sini file berupa HTML dan PHP. Contoh di sini yaitu template. Kemudian controller berfungsi sebagai jembatan antara model dan view. Merespon HTTP request dari user, memanggil view untuk menampilkan data hasil olahan model, dan mengirim kembali hasil olahan ke browser untuk dapat dilihat oleh user. Selanjutnya mengenai alur kerja CodeIgniter. Di mana di sini ada index.php berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan dibaca oleh program. Kemudian ada router atau routing di sini. Ini akan memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Selanjutnya menuju caching. File cache di sini dapat membuat sebuah website dapat dibuka dengan lebih cepat, sehingga cache file dapat melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan oleh program CodeIgniter. Apabila dalam program sudah terdapat cache file, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser. Selanjutnya ke security. Ini akan kembali ke index.php dan lanjut lagi ke routing, kemudian security. Security di sini sebelum file control di load keseluruhan, HTTP request dan data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security. Kemudian setelah disaring akan menuju ke application controller. Application controller ini akan membuka file model, libraries, helpers, plugin, and script yang dibutuhkan dalam program tersebut. Kemudian akan ke view, yaitu membaca semua program yang ada dan mengirim ke browser untuk dapat dilihat oleh user. Selanjutnya kembali ke caching dan index.php yang merupakan file utama dalam program. Kemudian berikut ini fitur CodeIgniter. CodeIgniter ini memiliki basis MVC seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian sangat ringan dan butuh sumber daya atau memori yang tidak terlalu banyak. Kemudian mensupport berbagai macam database dan kayak fitur. Kemudian mendukung query builder untuk mengakses database, validasi form dan data, pengamanan website dari XSS, kemudian manajemen session. Berikut ini merupakan tampilan utama dari website atau situs resmi CodeIgniter. Di sini ada download. Apabila ada yang belum download, silahkan download di sini. Kemudian di sini juga ada view the forum. Biasanya para pengguna dari CodeIgniter diskusi di sini. Ada komunitasnya juga. Kemudian ada read manual book dan
ada download dari beberapa versi tergantung dari PC kalian masing-masing. Kemudian ini merupakan struktur utama dari model CodeIgniter. Di sini akan tampil CI_model. Selanjutnya contoh struktur view, di mana view sendiri itu kan menampilkan program kita. Jadi di sini ada background, kemudian ada warna, font, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh struktur controller. Jadi ditandai dengan welcome extend CI controller. Sekian dari penjelasan mengenai apa itu CodeIgniter. Untuk selanjutnya yaitu materi tambahan, saya share di LMS melalui link drive. Di sini ada modul belajar cepat framework CodeIgniter untuk pemula. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai apa itu CodeIgniter. Di sini juga ada fungsi CodeIgniter, kelebihan, kekurangan, dan MVC. Di sini juga akan dijelaskan mengenai perbandingan PHP biasa dengan CodeIgniter. Kemudian alur kerja dari CodeIgniter sendiri hingga struktur utama dari modul, view, dan controller. Oke, untuk selanjutnya untuk instalasi software, di mana seperti pertemuan pertama kemarin, beberapa software yang perlu kita gunakan di sini meliputi web server. Teman-teman bisa gunakan sesuai kebiasaan teman-teman saja. Saya biasanya menggunakan Exam Server. Kemudian untuk text editor, teman-teman bisa menggunakan Notepad, Sublime, atau maupun yang lainnya. Kemudian CodeIgniter itu sendiri, kemudian web browser untuk running program. Kemudian, kita mengenal mengenai struktur folder yang ada di CodeIgniter. Teman-teman nanti setelah menginstal CodeIgniter, teman-teman ekstrak, kemudian di situ ada beberapa folder bawaan meliputi application, system, dan user guide. Yang pertama, application sendiri fungsinya untuk mendevelop aplikasi, kemudian sistemnya berupa library atau kumpulan fungsi dasar CI, kemudian user guide meliputi buku panduan atau dokumentasi dari CI. Setelah melakukan instalasi CodeIgniter, di mana kita akan jalankan application config yang ada di router.php, kemudian ada default controller. Nanti setelah di run di localhost rental mobil, jadinya seperti ini. Ada tulisan welcome to CodeIgniter. Kemudian, ini teman-teman juga sudah melakukan perkenalan di pertemuan pertama kemarin, di mana untuk menampilkan biodata kita beri nama contoh 1.php. Di sini saya gunakan Notepad++, kemudian disimpan di C, exam, htdoc, CodeIgniter, application controller, kemudian nama filenya contoh 1.php.
Nah, setelah di running di localhost coordinator index .php contoh 1 jadinya seperti ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.